Baik, kita tambah bab berikutnya, babun tahrimu khatam al-dhahab ala rijal wa nasakh ma kana min ibahatihi fi awal Islam. Bab haramnya memakai cincin emas bagi laki-laki dan menghapus hukum yang membolehkannya di awal Islam. Haddatsana Ubaidillah ibn Mu'adz qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Nasr bin Anas an Bashir bin Nahik an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an khatam adh-dhahab. Dengan sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari memakai cincin emas. Wa fi hadits Ibn Muthanna qala sami'tu an-Nadhr bin Anas qala hadatsana Muhammad bin Sahal at-Tamimi qala hadatsana Ibnu Abi Maryam qala akhbarana Muhammad bin Ja'far qala akhbarani Ibrahim ibnu Uqbah an Quraib maula ibn Abbas an Abdullah bin Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman aw khatiman min dhahabin fi yadi rajulin fanaza'ahu fatrahahu wa qala ya'bidu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi faqila lirajul ba'dama dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudh khatamak aw khatimak انتفع به قال لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dengan sanad kepada Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada sebuah cincin dari emas di tangan salah satu sahabatnya. Lalu beliau cabut dan beliau buang. Lihat ada cincin emas, lalu beliau ambil, beliau buang. Lalu beliau mengatakan ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi. Salah seorang di antara kalian sengaja mengambil bara dari api lalu dia letakkan di tangannya. Faqila li rajul. Jadi Nabi lihat dicabut oleh Nabi, kemudian Nabi buang. Lalu Nabi mengatakan, kalian salah seorang di antara kalian sengaja mengambil bara api neraka diletakkan di tangan kalian. Lalu ada yang berkata kepada orang yang tadi cincinnya dibuang. Setelah ba'dama dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau pergi. Apa katanya? Khudh khatamak wantafi' bih. Ambil cincinmu. Manfaatkan. Ini jual kek. Qala la. Dia mengatakan tidak. Wallahi demi Allah la akhudhu abada. Saya tidak akan mengambilnya sama sekali. Waqad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia itu sungguh Nabi sudah buang. Haddatsana Yahya bin Wahib at-Tamimi qala wa Muhammad bin Rumh qala akhbarana Laits wa haddatsana Qutaibah qala haddatsana Laits an-Nafi' an Abdullah أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما أو خاتما من ذهب فكان يجعل فضه في باطن كفه إذا لبسه فصنع الناس حتى إنه جلس على المنبر فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم
wa aj'alu fassahu ya wa kana yaj'al fassahu fi batinihi ya. Wa aj'alu fassahu min dakhilin farama bihi thumma qala wallahi la albasuhu abada fanabadha an-nasu khawatimahum wal lafdhul hadits li Yahya. Dengan sanadnya kepada Abdullah, yakni Abdullah bin Umar, karena riwayatnya dari Nafi'. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah cincin dari emas. Fakana yaj'alu fassahu fi batini kaffihi. Beliau letakkan mata cincinnya pada bagian dalam telapak tangan. Jadi cincinnya matanya di dalam. Ya, inilah. Ya. Lalu idza labisahu, yani ketika dia pakai. Fasana'an nas. Manusia pun buat juga cincin dari emas. Kemudian berarti sudah berlalu hari-hari. Innahu jalasa 'alal mimbar. Rasulullah duduk di atas mimbar. Fanaza'ahu. Nabi buka. Faqal, lalu dia mengatakan, inni kuntu albasu hadha al-khatam. Aku dulu setelah buka, dulu saya memakai ini. Ya. Wa aj'al faddahu min dakhil. Saya jadikan permatanya, tempat matanya di dalam. Farama bih. Sudah buka, dibuang oleh Nabi. Ya. Tsumma qala. Lalu Nabi mengatakan, wallahi la albasuhu abada. Demi Allah, aku tidak memakainya lagi. Ya, selama-lamanya aku tidak memakainya. Fanabadha an-nasu khawatimahum. Orang pun yang hadir pada saat itu juga membuang cincin-cincin mereka. Imam Nawawi dia mengatakan ajma'al muslimun ala ibahati khatim atau khatamid dhahabi lin nisa. Sepakat kaum muslimun bolehnya cincin emas bagi perempuan. Ya, bagi perempuan boleh. Malahan dimanapun ditaruh dari tangannya boleh. Kelingking, jari manis, jari tengah, semuanya ditaruh boleh. Kenapa? Karena perempuan itu masih kurang. Perlu dihiasi. Ya. Tapi kalau laki-laki pakai cincin hanya bolehnya di 2 tempat ini aja. Kelingking, jari manis. Jari tengah tidak boleh, jari telunjuk enggak boleh. Jempol enggak boleh. Wa ajma' ala tahrimihi ala rijal. Sepakat ulama haramnya cincin emas bagi kaum laki-laki. Sepakat. Dan ijma' itu adalah hujjah. Illa ma hukiya an Abu Bakrin ibn Muhammad bin Umar bin Muhammad bin Hazm annahu abahahu. Kecuali apa yang diriwayatkan atau diceritakan dari Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Muhammad bin Hazm, maksudnya dia membolehkan. Wa an ba'dhin annahu makruhun la haram. Dari sebagian lain
ada yang mengatakan dia makruh, tidak sampai haram. Wa hadzani naqlani batilani. Kedua nukilan itu adalah batil. Kedua nukilan itu batil. Yang membolehkan atau yang memakruhkan batil. Faqailuhuma mahjujun bihadhihi al-ahadits allati dzakaraha Muslim ma ijma'i man qablahu ala tahrimihi lah. Bahwa orang yang mengatakan, kedua orang yang mengatakan, yang satu mengatakan boleh, yang satu mengatakan makruh, tergugat dengan hadis-hadis yang sahih. Ya. Yang telah disebut oleh Imam Muslim, ditambah lagi sepakat ulama sebelum mereka. Ya. Kesepakatan atas haramnya cincin emas kepada laki-laki. Jadi ijma itu sudah terjadi dulu. Mereka datang belakangan. Ma'a qauli sallallahu alaihi wasallam fi adh-dhahabi wal harir. Tambah lagi perkataan Nabi tentang emas dan sutra, inna hadaini haramun ala dzukuri ummati halalu li inathiha. Sesungguhnya keduanya ini, yakni emas dan sutra, haram terhadap laki-laki dari umatku dan halal bagi wanitanya. Qala ashabuna wa yahrumu sinnul khatam idza kana dhahaban wa in kana baqihi fiddah. Ashabuna, sebagian dari ulama Syafi'i mengatakan haram gigi gigi dari cincin. Gigi cincin ini apa maksudnya? Yang pengikat mata permatanya. Kan supaya permata yang bisa terikat ada gigi. Giginya ini dibuat dari emas misalnya. Walaupun yang lainnya adalah perak, juga haram. Ya. Wa kadza lawamu khatim al-fiddah bidh-dhahab fa huwa haram. Begitu juga kalau cincin perak dihiasi atau dilapisi dengan emas. Dia cincin perak tapi dilapisi dengan emas. Juga haram. Begitu juga emas yang dijadikan putih. Kan ada orang sekarang dia emas tapi jadikan putih warnanya. Supaya enggak kelihatan, kayak seperti perak aja, tapi sebenarnya dia adalah emas. Juga apalagi gitu. Qauluhu na'an khatam adh-dhahab, yakni hadis yang pertama, Nabi melarang dari memakai cincin emas, maksudnya adalah terhadap laki-laki. Qauluhu ra'a khataman min dhahabin fi yadi rajul fanaza'a fataraha fihi izalatu munkar lihat liman qadira 'alaiha. Ungkapannya, Nabi melihat ada cincin di tangan seseorang lalu Nabi cabut, Nabi buang. Sikap Nabi ini bagian dari sabda beliau, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Ini adalah menghilangkan kemungkaran dengan tangan. Bagi siapa? Liman qadira 'alaiha. Siapa yang mampu melakukan. Wa ma qawluhu hina naza'ahu min yadil rajul. Adapun sabda beliau ketika beliau mencabutnya dari tangan laki-laki itu, ya'midu ahadukum ila jamratin min nari fayaj'aluha fi yadihi, sengaja salah seorang di antara mengambil bara dari api lalu letakkan tangannya, fihi tasrihun bi anna an-nahya an khatam adh-dhahab lit-tahrim. Ini penjelasan yang jelas bahwasanya larangan dari memakai cincin emas itu maksudnya adalah pengharaman, bukan tanzih, bukan makruh, tapi tahrim.
Wa ma qalu sahibu hadzal khatam hina qalu lahu khudhu la akhudhu. Adapun perkataan orang yang mempunyai cincin tadi ketika dikatakan katanya ambil manfaat darinya, lalu dia mengatakan la akhudhu, aku tidak mengambilnya. Waqad tarahahu Rasulullah SAW, sungguh itu sudah dibuang oleh Rasulullah. Wa fihi, dalam sikap orang ini al-mubalaghatu fi imtithali amri Rasulullah SAW wajtinabu nahyihi wa adam tarakhus fihi bita'wilat dha'ifah. Sikap dari sahabat ini tentu adalah sikap yang mubalaghah, yang betul-betul ya tingkat tinggi di dalam pengikutannya terhadap perintah Nabi dan menjauhi larangannya, dan tidak bersikap at-tarakhus, yakni beranggap enteng dengan bermacam-macam penafsiran yang lemah. Jadi dia ngambil sudah, dibuang sudah. Jadi dia tidak, ambillah untuk begini, ambillah untuk begini, untuk begini. Dia tidak. Tsumma inna hadzal rajul innama tarakal khatam ala sabilil ibahah liman arada akhdhu minal fuqara wa ghairuhu. Bahwasanya orang ini ya, innama dia tinggalkan cincin tadi ala sabilil ibahah, dengan dalam motif boleh bagi siapa yang ingin mengambilnya dari orang-orang miskin. Jadi dia tidak ngambil. Ambillah, bagi orang miskin ambillah gitu. Tapi dia tidak ngambil. Wa hina idza yajuzu akhdhu liman syaa'a fa idza akhadha jaza tasarrufi. Pada saat itu boleh siapapun yang ingin ngambil, ambillah, dan setelah diambil boleh dia pergunakan. Walau kana sahibu akhadahu lam yahrum alaih. Kalau pemiliknya tadi mengambilnya, tidaklah haram terhadap dia. Al-akhdhu wa tasarruf fihi bil bai' wa ghairi. Jadi kalau dia ambil lagi, lalu dia mau jual, boleh saja. Ya. Walakin tawarra, akan tapi sikap ini adalah sikap kehati-hatian dari dia. An akhdhihi wa arada tasaddaq bihi. Dia bersikap hati-hati dari mengambilnya dan ingin bersedekah. Ala man yahtaju ilaihi, terhadap siapa yang menginginkannya atau membutuhkannya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yanhau 'an tasarrufi bi kulli hal bi kulli wajhin. Karena Nabi tidak melarangnya untuk melakukan tindakan ya dengan bentuk apapun. Wa innama nahau 'an lubsihi. Yang dilarang itu adalah memakainya. Wa baqi ma siwahu min tasarruf 'ala al-ibahah. Selainnya dari tindakan, maka itu adalah dibolehkan. Kemudian qaulu an kana yaj'al fassahu fi bati kaffihi, al-fassu bi fathil fa wa kasrihi wa fissahu fil khatam 4 lughatin fathu ta dan seterusnya, ya. Cara membacanya. Taib. Wallahi la albasuhu abada fanabadha an-nasu khawatimahum. Beliau mengatakan, demi Allah aku tidak memakainya. Lalu orang-orang, para sahabat juga membuang cincin-cincinnya. Fihi bayanu makana sahabatu anhum radhiyallahu anhum min mubadarati ila imtithali amrihi wa nahyihi wa iqtida bi af'alihi. Ini menunjukkan bagaimana sikap para sahabat yang respon yang cepat. Respon yang cepat di dalam mematuhi perintah Nabi, meninggalkan larangannya, ya, dan mencontoh Nabi. Sebagaimana juga para sahabat ketika Rasulullah SAW sholat dan para sahabat melihat Rasulullah membuka sandalnya, lalu para sahabat semuanya membuka sandal. Ini adalah respon yang cepat dari sahabat
mengikuti Rasulullah SAW. Dia tidak mengatakan, nanti ajalah, nanti setelah sholat kita tanya kepada Rasulullah, ada yang nyoba buka sandal. Tidak. Ketika dia lihat Nabi buka, mereka buka. Begitu, yakni tajarrud mutaba'ah. Yakni sikap mengikuti Rasulullah yang tingkat tinggi tanpa didahulukan dulu dengan pikiran. Ya. Karena mereka yakin dengan yakin-yakinnya bahwa apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Nabi itu adalah yang benar. Karena Allah mengatakan wala yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidaklah dia menuturkan kecuali wahyu dari wahyukan kepadanya. Kemudian perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, sungguh bagimu pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Semoga bermanfaat. Ya, sampai di sini. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.